Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah series Seni Ilustrasi 1. Jadi di pertemuan kemarin di kuliah series kita membahas tentang jenis-jenis ilustrasi. Maka di pertemuan kuliah series Seni Ilustrasi 1 ini kita akan membahas tentang kartun. Apa sih kartun itu? Maka sebelumnya mari kita lihat seperti apa sih kartun. Oke. Kartun yaitu gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Gambar kartun dapat berupa gambar manusia maupun binatang, seperti yang disebutkan oleh Bapak William Hogarth yang kita kenal bersama. Beliau salah satu tokoh Bapak kartun modern. Namun pendapat ahli yang lainnya mengatakan kartun itu sama saja seperti lukisan. Namun yang menggambarkan peristiwa harian digambarkan secara menyenangkan dan menarik. Di dalam bukunya, Iskandar juga menyatakan bahwa kartun sebagai jenis lukisan yang mengisahkan kegiatan sehari-hari secara jenaka. Jadi kartun itu terkait dengan hal-hal yang lucu. Seperti gambar di samping ini, di atas saya ini, terlihat bahwa ada komik, ada karikatur, ada kartun animasi. Kenapa itu masuk dalam kartun? Ya, karena komik itu juga salah satu bagian dari kartun. Kedepannya di kuliah series seni ilustrasi ini kita akan membahas karikatur juga secara spesifik, komik juga secara spesifik, dan juga yang lain-lainnya. Maka di pertemuan kuliah series kali ini kita akan membahas terkait dengan apa sih yang disebut dengan kartun. Ciri-ciri kartun itu sederhana sebenarnya, tidak banyak. Gambarnya ringkas, tidak terlalu ribet, tidak banyak detail, tidak banyak menggunakan kata-kata karena kekuatannya ada di gambar, mudah dipahami dan dikenali. Jadi tidak absurd ataupun abstrak. Pesan biasanya segar dan jelas. Oke. Nah, tujuan kartun sendiri adalah ingin menyampaikan pesan kepada para penikmatnya. Pesan baik berupa pesan politik, pesan sosial, ataupun pendidikan. Contoh paling banyak bisa ditemui di surat kabar, majalah, apalagi ya, newsletter, dan yang lainnya. Yang paling sering kita bisa lihat contoh kartun jenis karikatur kita sering jumpai di cover majalah Tempo. Sering banget pesan-pesan itu disampaikan melalui covernya. Yang kedua adalah sebagai media yang tidak menghibur namun juga media yang cerdas, aktual. Jadi kartun juga hadir sebagai media-media kritik. Seperti halnya kalau kita lihat di sosial media bahwa film The Simpsons, karakter The Simpsons selalu bisa memprediksi masa depan. Isunya seperti itu. Nah, itu adalah kenakalan-kenakalan yang diciptakan oleh desainer karakter kartun The Simpsons. Kemudian yang terakhir adalah, namun juga ada kartun yang bersifat semata-mata sebagai hiburan. Jadi hanya sekedar hiburan saja, tidak mengandung unsur apapun. Contohnya kartun animasi Worm. Itu full semuanya hiburan, tidak ada pesan-pesan tertentu. Nah, ini adalah beberapa jenis kartun. Salah satunya adalah kartun gag. Merupakan kartun yang dimaksud hanya sekedar untuk gambaran lucu atau mengolok-olok tanpa bermaksud mengulas permasalahan ataupun peristiwa aktual. Jadi seperti gambar yang di atas, ada orang yang bersepeda, menggunakan sepeda yang mahal, casual, fancy, bike to work. Nah, yang satunya dibalik, katanya work by bike, jualan kerupuk. Nah, ini hanya sekedar kayak kartun yang mengolok-olok kondisi yang orang bersepeda for fancy, satunya orang bersepeda memang karena kebutuhan. Nah, yang komik satunya, kartun gag ini juga termasuk komik, cuman di
Cartoon Geek juga kategorinya dia masuk, isinya hanya untuk mengolok-olok tentang apa namanya aktivitas caleg yang ceritanya sebelum dia mencalonkan sombongnya minta ampun, tiba-tiba begitu dia mencalonkan diri menjadi sangat ramah. Oke, lanjutnya adalah kartun editorial. Nah, kartun ini yang paling sering dijumpai di majalah-majalah Tempo. Intinya tentang kritik-kritik sosial dan politik dan masyarakat. Merupakan gambar ataupun sindiran-sindiran mengomentari berita isu yang sedang ramai dibahas di masyarakat. Biasanya cenderung ke isu-isu politik dan sosial. Ya, di samping contohnya kan ada gambar orang yang apa namanya menggunakan baju yang bagus, menggunakan perangkat gadget, kemudian di gambar di sebelahnya ada ibu-ibu yang mau masuk penjara, yang satunya keluar. Katanya adalah, makanya jangan suka menghina-hina kami. Nah, sebenarnya ini isu-isu sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Coba diangkat menjadi kartun editorial yang ditempatkan di majalah. Jadi kartun editorial ini kartun yang sengaja dibuat untuk kepentingan editorial. Selanjutnya adalah kartun karikatur. Ya, jadi karikatur sendiri itu juga sebagai kartun karena dalam penyampaian isunya dan penyampaian ilustrasinya itu juga jenaka. Jadi tidak serius, jadi menggunakan sisi-sisi jenakanya. Karikatur itu menonjolkan ciri-ciri yang ada di karakter tersebut, misalnya hidung besar, gigi besar, dahi besar, dan yang lainnya, ataupun memperbesar atau melemahkan sifat dari objek yang ingin diilustrasikan. Berikutnya adalah kartun animasi. Nah, kartun animasi ini yang sedang booming sekali di industri perfilman. Jadi bisa dikatakan kartun animasi ini merupakan kartun yang memiliki gerakan atau hidup secara visual dan bersuara. Yang terakhir adalah kartun komik. Ya, jadi komik sendiri adalah bagian dari kartun. Merupakan perpaduan seni gambar dan seni sastra. Jadi ada teksnya, ada gambarnya. Komik terbentuk dari rangkaian gambar yang keseluruhan merupakan rentetan satu cerita. Pada tiap gambar yang terdapat balon ucapan sebagai narasi cerita dengan tokoh dan karakter yang mudah dikenal. Ya. Jadi kurang lebih kartun itu ilustrasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan secara lucu ataupun secara parodi. Nah, jadi ciri yang paling jelas sekali kartun adalah bagaimana how to-nya menyampaikan pesan tertentu dalam kemasan-kemasan komedi. Nah, dalam kesempatan kali ini, challenge kita adalah bagaimana kita mengerjakan salah satu jenis kartun ini menjadi tugas. Silahkan saja teman-teman memilih kartun jenis apa yang ingin teman-teman buat. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebih penjelasan tentang kartun kali ini seperti ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurang kata saya dalam menyampaikan materi ataupun masih banyak pertanyaan sana sini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di kuliah series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.